Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witandur Aini dari kelas manajemen G. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Yang pertama, Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press, mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga, menurut Eva Iriani. Hukum Islam menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani, kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagai hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah SWT yang diturunkan lewat malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa? Hadis digunakan untuk hukum Islam. Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW, segala sabda perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasul SAW akan dijadikan sebagai hukum Islam. Yang ketiga, ijma. Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud ini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Keempat sumber hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa, karena di dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Pembagian hukum Islam. Yang pertama, wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa dan dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Yang kedua, sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jangan jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Yang keempat, makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan
Jika dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kelima adalah mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan oleh agama, dibolehkan dikerjakan, atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.